Semangat pagi ya anak-anakku sekalian, kita kembali bertemu pada pertemuan yang kedua, yaitu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pada bab yang pertama ada yang harus saya tugaskan kepadamu nanti, tapi saya cek lewat WA aja ya. Sekarang kita masuk ke topik pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu adalah proses kenaikan pendapatan total atau GNP atau Gross National Product dan pendapatan per kapita yang bersifat kuantitatif atau dinyatakan dengan angka atau bilangan. Contoh, jumlah produksi Indonesia naik dari 2017 ke 2018 20%. 20% itu dinyatakan dengan angka. Jadi kalau dia pertumbuhan ekonomi dinyatakan dengan angka, artinya bisa dihitung. Sedangkan yang disebut dengan pembangunan ekonomi adalah proses kenaikan pendapatan total atau GNP dan pendapatan per kapita yang bersifat kualitatif. Bersifat kualitatif itu tidak dinyatakan dengan angka atau bilangan. Misalnya kesejahteraan, tingkat harapan hidup, pendidikan, dan sebagainya. Kita masuk pada teori pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, teori pertumbuhan ekonomi klasik. Ahli ekonomi klasik ini ada dua orang. Pertama Adam Smith dan yang kedua David Ricardo. Mereka berdua selalu bersamaan dalam menyatakan satu teorinya. Adam Smith dan David Ricardo mengatakan pertumbuhan ekonomi itu dipengaruhi oleh faktor. Jadi kalau ekonomi satu negara itu mau bertumbuh, ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, luas tanah dan kekayaan sumber daya alam. Makin luas tanahnya, makin banyak sumber daya alamnya, maka itu termasuk negara yang pertumbuhan ekonominya baik. Yang kedua, jumlah penduduknya atau sumber daya manusianya. Yang ketiga, persediaan barang-barang modal. Sedangkan yang keempat, penerapan teknologi. Jadi kalau saya singkat dengan SDA, SDM, SDMOD, SDT. Adam Smith dan David Ricardo mengatakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi itu SDA, SDM, SDMOD, SDT. Biar lebih gampang menghafalnya anak-anakku. Yang kedua, teori pertumbuhan ekonomi Schumpeter yang terkenal dengan nama teorinya teori penemuan baru atau inovasi. Schumpeter mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi itu dipengaruhi oleh inovasi pengusaha. Berarti penemuan pengusaha, penemuan baru pengusaha. Itu meliputi yang pertama, mencari lokasi pasar baru. Jadi barang itu dipasarkan ke pasar yang lain supaya lebih cepat pemasaran barang itu. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses produksi. Efektivitas dan efisiensi berarti lebih menghemat lagi dari segi bahan dan dari segi uangnya. Yang ketiga, mencari sumber bahan baku. Mencari sumber bahan baku, artinya dicari sumber bahan bakunya dengan harga yang lebih murah lagi. Itulah pendapat Schumpeter dengan teorinya, teori inovasi. Yang ketiga, teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Nah, tergolong neoklasik ini ada 3 orang, Harold dan Domar, yang kedua, dan Robert Solow. Harold Domar mengatakan faktor pendukung pertumbuhan ekonomi adalah yang pertama, barang modal. Harus digunakan secara sepenuhnya. Atau kita singkat dengan SDMOD. Yang kedua, besarnya tabungan proporsional dengan fluktuasi pendapatan nasional atau tabungan. Berarti negara itu akan bertumbuh ekonominya jika tabungannya besar dan fluktuasi pendapatan nasionalnya baik. Yang ketiga, perbandingan antara modal dengan hasil produksi. Modal dengan hasil produksi. Jadi kalau selisih antara modal dengan hasil produksi yang lebih sedikit, itu berarti negara itu belum bertumbuh, belum mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik. Yang ketiga, yang keempat, perekonomian hanya terdiri dari 2 sektor, yaitu rumah tangga keluarga dengan rumah tangga perusahaan. Itulah pendapat Harold dan Domar. Sedangkan pendapat Solow mengatakan bahwa faktor pendukung pertumbuhan itu ada 3. Yang pertama, pertumbuhan modal atau SDMOD. Yang ketiga, pertumbuhan penduduk atau SDM. Yang ke salah,
Maaf, yang kedua pertumbuhan penduduk atau SDM, yang ketiga pertumbuhan teknologi atau SDT. Jadi oleh ekonomi Solo dia mengatakan bahwa pendukung pertumbuhan ekonomi itu ada 3, modal, penduduk, dan teknologi. Yang berikut teori pertumbuhan ekonomi Rostow, yang dia membagi perekonomiannya dibagi atas 5 tahap. Yang pertama tahap tradisional, yang kedua tahap prakondisi atau transisi atau pancaroba, yang ketiga tahap lepas landas, yang keempat kedewasaan atau kematangan, yang kelima konsumsi tinggi atau konsumsi massal. Nah, anak-anakku, kita lihat ciri-ciri dari setiap tahapan ini. Yang pertama, ciri-ciri dari tradisional. Ciri-ciri dari masyarakat tradisional itu berarti produksinya berdasarkan kebiasaan atau adat istiadat. Belum ada teknologi, produksinya rendah atau hanya untuk kebutuhan sendiri, mengandalkan tenaga manusia, dan bersifat kekeluargaan. Sedangkan yang kedua, ciri-ciri prakondisi atau transisi atau precondition for take-off. Yang pertama, mulai timbul pemikiran baru, nilai-nilai dan struktur di masyarakat berubah, dan mulai menciptakan struktur ekonomi yang kokoh. Tahap yang ketiga, ciri-ciri lepas landas atau take-off. Pada tahap ini, kita akan menemukan kegiatan ekonomi terus-menerus dilakukan. Yang berikut hasilnya sangat memuaskan, investasi akan naik 10% dari sebelumnya, dan membuat sesuatu itu sesuai dengan harapan masyarakat. Sedangkan yang terakhir, politik dan sosial selalu stabil. Yang keempat, tahap yang keempat adalah ciri ekonomi kedewasaan atau kematangan atau maturity. Cirinya ini tenaganya lebih profesional, industri dan jasa semakin dominan, pertanian mulai menurun atau ditinggalkan, struktur ekonomi berubah, di mana keputusan tertinggi tidak lagi di tangan pemilik, tetapi di tangan manajer, muncul kesadaran memelihara dan melestarikan lingkungan. Itulah ciri-ciri kedewasaan. Yang terakhir, ciri-ciri konsumsi massal atau high mass consumption, yaitu industri lancar, tujuan hidup untuk kesejahteraan yang merata, cenderung memenuhi kebutuhan tersier atau mewah. Itulah beberapa teori-teori yang mengemukakan tentang pertumbuhan ekonomi. Nah, sekarang anak-anakku, kita melihat bagaimana cara mengukur pertumbuhan ekonomi itu. Cara mengukurnya kita harus menggunakan rumus. Pertumbuhan ekonomi sama dengan GNP tahun sesudah dikurang GNP tahun sebelum dikali 100% per GNP tahun sebelum. Sekali lagi, GNP sesudah kurang GNP sebelum per GNP sebelum dikali 100%. GNP sesudah itu maksudnya GNP tahun yang ditanya. Sedangkan GNP sebelumnya itu GNP tahun awalnya. Jadi kalau yang ditanya 2020 berarti GNP sesudah 2020. GNP sebelum berarti 2019. Langsung aja anakku kita lihat contoh dalam tabel ini. Tahun 2016 GNP-nya 200, tahun 2017 GNP-nya 400, tahun 2018 GNP-nya 700. Hitunglah pertumbuhan ekonomi 2017. 2017 yang ditanya berarti inilah GNP sesudah. GNP sebelum berarti 2016. Maka kita masukkan anakku, GNP sesudah kurang GNP sebelum per sebelum kali 100%, berarti 400 dikurang 200 per 200 dikali 100%. Nah ini bisa aja langsung dikurangkan, langsung dikalikan. 400 dikurang 200, 200 dikali 100. Berarti 20.000 per 200. Jadi kita dapat 100%. Ingat anakku, sesudah kurang sebelum per sebelum kali 100%. Kita lanjutkan anakku dengan 3 nilai inti
pembangunan yang akan membuat hidup lebih baik menurut Profesor Dennis Goulet. Hidup lebih baik itu menurut Profesor Dennis yang pertama, rezeki kehidupan. Katanya rezeki kehidupan itu harus selalu ada. Apanya maksudnya? Semua kebutuhan terpenuhi. Berarti apapun keinginan kita akan terpenuhi dengan baik. Yang kedua, harga diri. Manusia itu harus punya harga diri. Perasaan berharga di mata orang lain dan mandiri. Yang ketiga, kebebasan dari perbudakan. Perbudakan maksudnya tidak hanya harus dijajah, tetapi bisa juga bebas dari kebodohan, bebas dari kejahatan, dan sebagainya. Sementara Profesor Dudley Shear mengatakan, keberhasilan pembangunan itu ditentukan oleh 3 jawaban dari 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah pembangunan itu telah mengurangi kemiskinan? Kalau ya, berarti berhasillah pembangunan itu. Yang kedua, apakah yang dilakukan terhadap pengangguran? Kalau yang dilakukan terhadap mengatasi pengangguran lebih baik, berarti berhasillah pembangunan itu. Yang ketiga, apa yang dilakukan terhadap kesenjangan? Kalau kesenjangan itu bisa diatasi sehingga tidak ada lagi kesenjangan, berarti menurut Profesor Dule itulah pembangunan yang berhasil. Nah, anak-anakku, sekarang kita lihat bagaimana perbedaan antara pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Ini supaya kamu hafal benar-benar. Kenapa? Ini dalam ujian seringkali keluar UN dan tentunya di ujian semester atau ujian tengah semester nanti. Berarti di ulangan harian pun akan muncul ini. Maka perhatikanlah. Pembangunan ekonomi itu adalah kenaikan jumlah GNP dari tahun ke tahun lebih besar dari persentase kenaikan penduduk. Jadi GNP-nya harus 10%, kalau persentase kenaikan penduduknya 7%. Sementara pertumbuhan, kenaikan jumlah GNP dari tahun ke tahun tidak memperhatikan apakah persentase kenaikannya lebih besar atau lebih kecil daripada persentase kenaikan jumlah penduduk. Mau jumlah penduduknya lebih besar 10% dari GNP-nya, yang 7% itu nggak persoalan, itu tetap disebut dengan namanya pertumbuhan. Perbedaan yang kedua, anakku, pembangunan itu adalah kenaikan GNP disertai perubahan struktur ekonomi dan perkembangan iptek. Berarti harus ada perubahan struktur ekonomi, misalnya dari agraris ke industri. Sedangkan pertumbuhan ekonomi itu adalah kenaikan GNP tidak disertai perubahan struktur ekonomi dan perkembangan iptek. Yang penting terjadi pertumbuhan. Berubah atau tidak, itu tidak persoalan. Itu bagi pertumbuhan ekonomi. Perbedaan yang ketiga, pembangunan itu adalah kenaikan GNP disertai peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan distribusi pendapatan. Harus nampak ada muncul kesejahteraan dan harus terjadi pemerataan distribusi pendapatan. Sementara di pembangunan tidak memperhatikan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan distribusi pendapatan. Yang penting disalurkan pendapatan itu merata atau tidak merata, itu tidak persoalan. Itulah pertumbuhan ekonomi. Sedangkan yang terakhir adalah menekankan peningkatan kemakmuran. Di pembangunan itu harus benar-benar kelihatan ada peningkatan kemakmuran. Sedangkan di pertumbuhan ekonomi hanya menekankan peningkatan pendapatan per kapita. Makmur atau tidak orang-orangnya dalam negara itu tidak persoalan. Itulah pertumbuhan ekonomi. Jadi ada 4, anakku. Perbedaan antara pertumbuhan dengan pembangunan. Perencanaan pembangunan ekonomi. Perencanaan itu adalah satu proses penyusunan rangkaian tindakan secara berkesudahan yang mengarah pada pencapaian tujuan tertentu. Syarat-syarat keberhasilan suatu perencanaan itu yang pertama, diminta kepada Badan Perencanaan membuat laporan kemajuan dan hambatan proses. Yang ketiga, pada data statistik, ini akan diolah sebagai bahan evaluasi. Yang ketiga, mobilitas sumber daya, yaitu mobilitasnya harus dari dalam negeri, seperti tabungan dari pemerintah. Yang keempat, tujuan. Tujuan ini harus jelas jangka waktunya, jangka pendek, menengah, atau jangka panjang. Yang kelima, penetapan sasaran dan prioritas. Ini juga harus dirumuskan dengan jelas. Yang berikut, keseimbangan dalam perencanaan. Harus mampu menghindari inflasi. Nah, anak-anakku, kalau demikianlah penjelasan dari saya. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti, boleh ditanyakan.
pertemuan selanjutnya. Nanti untuk tugas di rumah akan saya kirimkan lewat CR dan jawabannya juga kamu harus kirimkan lewat CR. Juga materi ini harus kamu catat, dikirimkan juga dalam CR sekaligus dengan mengirimkan tugasmu nanti. Ingat, nanti akan saya buat batas waktunya paling lambat malam hari. Jadi setelah habis malam hari, nanti CR akan tertutup sendiri. Jangan menyesal kalau kamu tidak bisa kirim lagi tugasmu dan catatanmu. Nah, sekian. Salam sehat. Selalu beraktivitas dengan baik. Dan ingat, stay healthy.